Oke, kali ini AWD Podcast akan mengupas tentang selebgram yang tersandung masalah dengan konten asusilanya, yang mana kalian udah pada tahu lah konten tersebut, dan itu tergantung penilaian masing-masing. Jadi kali ini saya ingin bertanya pendapat tentang rekan kerja saya ini, Bapak Bro Ades, Saudara Ades yang selalu mendampingi saya dalam membuat konten. Jadi saya ingin bertanya tentang saudari Oklin, selebgram yang tersandung kasus konten asusila. Bagaimana menurut Bapak Bro Ades? Apa menurut tanggapan Bapak Bro Ades? Dia kan hanya memakan es krim, Pak. Ya kalau saya sih yes aja. Yes aja. Ya nggak masalah gitu kan. Ya karena konten itu kan konten. Iya. Ya konten itu kan tergantung kreator. Mau buat apa aja gitu kan. Iya. Ya, tapi ya memang gini lah ya. Ya banyak juga yang bilang itu negatif. Saya yakin yang bilang itu negatif pasti ibu-ibu gitu. Kenapa bisa hanya ibu-ibu? Kan yang ini kan banyak nih rombongan Iya. pandangan-pandangan dari para ormas-ormas kan? Iya. Saya yakin ya yang banyak protes itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ya seneng-seneng aja ngeliat kayak gitu kan. Hai. Oke. Fine-fine aja gitu kan. Iya, cuman kan memang konteksnya itu kan agak berbeda karena dia pakai hijab atau ya gitu aja sih. Cuman kalau seandainya dia nggak pakai hijab ya mungkin persepsi atau pandangan orang juga berbeda juga kan. Ya. Tapi ya mungkin karena dia pakai hijab terus dia pakai dengan ide konten yang kayak gitu ya, ya akhirnya jadi seperti ini. Penistaan. Ya jadi penistaan segala macam kan. Jadi menurut Bro Ades adalah itu hal yang biasa. Ya biasa aja. Ya karena kita gini loh, kalau misalnya masalah konten, kalau kita mau bahas masalah konten, ya mungkin ada yang lebih dari itu kan, konten yang lebih parah daripada itu. Tapi dia kayak platform masih di, ya sebenarnya si platform itu udah penyaringan gitu. Jadi kalau dia bisa diupload, bisa ditayangkan ya berarti itu sudah lulus sensor. Itu aja. Udah Pak? Udah. Panjang ya? Kayaknya bukan. Panjang ya, tadi saya disuruh panjang, saya dipotong. Ya, kan jawaban. Saya dengerin ini dia panjang, saya hampir terkantuk kayak gini tadi. Jadi menurut Bro Ades adalah hal yang biasa. Biasa aja. Karena itu adalah memang konten itu agak menggiring ke asusila sih sebenarnya. Karena kalau konten kreator itu nggak kreatif ya dia nggak bisa naik. Tapi kan memang dia itu adalah seorang selebgram yang sudah banyak dikenal manusia, bukan seperti kita. Iya. Kita kan tidak dikenal. Ya menurut saya sih Oklin juga buat konten itu dia udah mikir juga ya apa imbasnya bagaimana, jadi dampaknya bagaimana. Jadi, ya mungkin ini salah satu strategi marketing dia kan untuk menaikin view segala macam. Oh begitu. Iya. Jadi yang adalah gitu. Mencari sensasi bisa aja. Memang dia pinginnya viral kayak gini dengan cara kayak gini gitu kan. Oh gitu. Jadi menurut Bro Ades itu hal yang biasa aja lah. Bukan suatu penistaan. Iya. Bukan. Ya kalau itu ya tergantung pribadi masing-masing ya nilainya gimana gitu. Iya. Ya mau penistaan atau gimana ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya itu biasa aja sih, nggak perlu dibesar-besarkan. Oh. Ya. Karena gini kontennya kan es krim gitu. Iya. Yang buat penasaran itu kan bapak-bapaknya. Kenapa harus es krim gitu? Kenapa nggak yang lain ya? Kenapa nggak beneran gitu kan? yang buat ngeselnya itu kan nonton itu kenapa harus es krim kan? Ya kan? Aduh, kenapa harus es krim gitu? Kenapa? Nggak betul menurut bapak bro sendiri gimana ini? Menurut saya pandangan bro sendiri kan tentang kontennya si selebgram ini. Oh, kalau menurut saya memang agak berbahaya sih konten seperti itu. Karena yang dibuka tapi kan dia kan nggak buka kancing. Iya. Dia kan cuma buka bungkus kan? Buka bungkus tapi diarahkan dengan alat vital seorang lelaki tersebut. Iya. Jadi seolah-olah jadi kan seolah-olah seperti berarti kan
berarti Anda itu yang berpikiran negatif. Seharusnya kalau tidak berpikiran negatif akan ke situ kan. Ya kan bisa saja dia. Seharusnya es krimnya jangan taruh di situ. Ya bisa aja dia kan capek, dia megang es krimnya kayak gini, jadi Ya. dia megangnya kayak gini gitu loh. Ya kan bisa Ya. ditaruh di sini Ya kan capek loh. ataupun di sini bisa, ataupun di sini. Es krim itu kan benda cair. Iya. Kalau dia taruh di sini kan dia meleleh. Iya. Ya, Jadi nah, gitu kalau kena baju, kena baju jangan kan. jauh lah. Ya baju dia kan kayak ada, gini loh. ada tangkeknya di sini. Ya kan dia kan jatuh lah dia. Ya, ataupun digigit. Nah, digigit. Berarti pikiran anda ini yang kotor gitu, kotor gitu. Kalau menurut saya sih, ya memang agak berbahaya sih. Hal yang wajar saja dia dilaporkan ataupun tersandung masalah akibat konten dia asusila seperti ini, karena menjerumusnya dia itu ke sana. Jadi ke porno. Ya, jadi saya ikut-ikut aja kepada para yang. Tapi kalau misalnya itu konten porno, Ya. yang di konten-konten di kayak di aplikasi yang lain itu kan itu ada yang lebih parah gitu kan. Ya. Yang lebih daripada itu kan Ya. cuma seperti adegan dia mempraktekkan gitu kan. Ya. Tanpa harus membuka-buka segala macam. Nah, bagaimana itu menurut Anda? Yang lebih daripada konten offline itu. Jadi dia itu sebenarnya, nah kalau itu nggak di ini kan? Iya. Jadi dia tuh sebenarnya salah menempatkan ke platform. Seharusnya konten yang menjurus ke asusila seperti itu jangan ditaruh di konten TikTok. Karena TikTok bukan tempatnya seperti Tapi itu. banyak juga TikTok yang live gitu. Yang live seperti itu. Yang lebih dari itu kan. Oh, kamu suka nonton ya? Kamu ketahuan. Baca-baca. Suka nonton kamu. Oh, jadi pantesan kamu suka nonton kayak gitu kamu ini. Wah. Itu kan banyak juga yang live tentang masalah kayak gitu kan. Masa? Baca di browser. Perasaan saya tidak ada TikTok. Makanya yang apa? Menurut bro itu agak bahaya gitu ya, konten-konten seperti itu. Ya, agak bahaya. Memang bisa dibilang agak bahaya dengan cara dia seperti itu, tapi lebih bahaya lagi, dia itu menggunakan hijab, yang mana hijab itu memang adalah lambang Islam kan, berhijab, tapi dia bersikap seperti itu ataupun caranya seperti itu. Seharusnya kalau berhijab tunjukkanlah cara yang benar bagaimana orang-orang berhijab. Ya kalau mau berkonten seperti itu ya tidak masalah sih sebenarnya, tapi jangan menggunakan hijab. Jadi awal tahunya itu konten itu dari mana ya? Dari teman atau dari mana gitu? Yang tahunya konten itu? Iya. Ya saya lewat di belakang dia. Oh, gitu. Iya. Oh. Mungkin ada yang rekam ya itu. Ya saya lihat lah di media-media. Jadi penasaran gitu ya? Penasaran Maksudnya penasaran gitu ngelihat ini kontennya ini iya. gimana gitu kan? Nyesek nggak itu? Hah? Nyesek nggak? Di siapanya? Nyesek pas ujung-ujungnya itu? Enggak, biasa aja. Biasa aja berarti. Ya, nyesek gimana maksudnya? Ya waktu ujungnya gitu kan. Jadi kan tahunya dia. Kamu nonton nggak Belum. konten itu? Ya nonton. Hah? Nonton. Nonton? Ya. Kapan kamu nonton? Ya. Tadi. Waktu Anda ingin membuat bahas masalah ini gitu kan. Jadi kamu udah melihat, sudah mengetahui gitu ya Iya. tentang isi dari konten itu. Iya tahu. Jadi menurut kamu itu ya biasa aja. Jadi kalau menurut saya itu memang hal yang wajar dari tersandung kasus, karena memang itu agak menggiring ke hal negatif. Tapi kan enak ya kayak konten-konten kayak gitu kan agak enak. Ya enak lah karena dia makan es krim. Ya enak kan? Iya. Es krim yang enak. Enak kan? Iya. Ya maksudnya itu kan enak dirasa, enak dilihat gitu. Iya. Enak dirasa, enak dilihat. Iya. Tapi itu kan bukan suami istri kan? Baru berpacaran. Baru berpacaran saja membuat konten seperti itu. Ya memang salahnya sih bukan gara-gara makan es krim tersebut. Ya salahnya dia ini wanita muslimah
muslimah tapi bersikap seperti itu. Seharusnya kalau menurut saya atau pendapat saya ataupun pesan dari saya bagi konten-konten kreator yang wanita berhijab, berhati-hati berbuat konten karena setiap langkah, setiap perbuatan, setiap perkataan kalian itu dilihat oleh ribuan, bahkan ratusan ribu dan bahkan jutaan manusia yang akan dilihat. Jadi buatlah konten-konten yang positif, yang menggiring kepada opini yang positif, yang bisa membangkitkan semangat-semangat para penerus kita, yang bisa memotivasi para penerus kita. Pokoknya jangan membuat konten yang negatif karena tidak akan ada manfaatnya. Itu malahan faedahnya tidak ada. Tapi ya itu kembali lagi ke pandangan masing-masing ya. Ya, tergantung pandangan masing-masing. Tergantung pandangan masing-masing. Ya, kalau saya pribadi ya saya bilang katakan tadi ya, kalau itu pribadi saya ya nggak masalah sih itu konten itu. Ya, Tidak masalah. Ya, nggak masalah. Mungkin itu strategi marketing dia untuk viral kan dengan cara seperti itu kan. Jadi ya kalau seandainya memang itu strategi dia ya dia udah berhasil gitu kan. Tapi ya macam-macam sih strategi orang-orang yang membuat konten kreator yang ingin menaik rating ya. Tapi ya balik lagi itu tadi tergantung ke penilaian masing-masing dan sudut pandang masing-masing ya. Kalau memang itu menurutnya dilarang ya moga-moga untuk kedepannya Oklin bisa membuat konten-konten yang lebih sopan ya. Ya, Lebih sopan, lebih pantas lah gitu. lebih menggiring Ya, opini. tapi kalau yang ke positif. Kalau menurut pandangan kita juga itu konten biasa-biasa aja ya, kita berharap juga Oklin bisa lebih membuat konten yang lebih menarik lagi ya kan, lebih berani lagi gitu kan. Ya mungkin kayak gitu aja ya kak. Jadi kamu tuh mensupport ya? Mensupport. Ya sama-sama konten kreator ya terserah dia lah ya. Ya itu kan konten dia gitu. Kita nggak usah usil-usil amat lah ya. Kita menikmati ya kan. Kalau mau kalau enggak ya udah gitu kan. Kalau mau ya nonton, komen, bagus ini. Kalau enggak ya udah gitu kan. Kasih masukan yang bagus aja. Ya. Jadi bagi konten kreator Oklin, mohon bersabar, ini adalah ujianmu. Lain kali ataupun kedepannya membuat konten berhati-hati karena menghadapi banyak macam pendapat manusia di Indonesia ini ya. Ya, kami berdua aja yang sering bertemu aja beda pendapat. Kalau menurut dia biasa aja, kalau menurut saya memang agak bahaya ya. Jadi ya berhati-hati aja buat konten, menggiringlah kepada opini yang positif. Sudah gitu aja lah ya. Gitu aja. Kami hanya ingin bincang sebentar masalah itu saja. Jadi bagi yang penonton AWD Podcast, apabila ada ide-ide kreatifnya, ingin mendatangkan siapa ataupun ingin membuat apa, tulis di kolom komentar di bawah channel YouTube kami. Karena sebenarnya kami ini sudah banyak sih ide-idenya yang sangat-sangat sangat-sangat menghibur kalian, sudah banyak. Tapi saya inginlah membuat konten ataupun membuat video yang mana salah satu ataupun seluruh subscriber kami itu menyenangi ataupun apa. Jangan lupa berkomentar di bawah. Bila ada ide-ide yang ingin ini, silahkan komentar. Dan jangan lupa subscribe, like setiap video, dan share apabila kalian senang dan ingin membantu kami. Gitu aja Pak ya? Iya, gitu aja. Jadi cukup sekian. Ya. Dah.